perkembangan ekonomi, saya diberi update, saya diberi laporan perkembangan oleh Menteri Perekonomian. Saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali, inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia. Pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia. Hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian. Namun, ketahanan ekonomi kita cukup tangguh. Masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Terutama hari ini kita ambil keputusan tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam kita. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk penggunaan sebagai berikut. 1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. 2. Pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. 4. Pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. 5. Pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya, dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP nomor 36 tahun 2023. Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2025. Dan selanjutnya, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan OMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak